Sembah Ratu Tara, Pangeran Anggada ada di sini. Baik, suruh dia masuk. Ratu menyuruhmu masuk. Sembah Bunda. Panjang umur anakku. Kau cepat sekali kembali dari berburu. Aku tidak jadi berburu. Di tengah jalan, aku kembali kemari. Mengapa? Di puncak Risyamuka, aku melihat sesuatu yang luar biasa. Aku kemari untuk memberitahukannya. Apanya yang luar biasa? Bunda, ketika aku lewat Gunung Risyamuka, aku melihat Hanuman terbang di angkasa. Itu bukan hal yang baru. Yang baru adalah dua pemuda tampan menyandang busur duduk di pundak Hanuman. Lalu Hanuman tinggalkan mereka di luar dan mencari Paman Sugriwa. Lalu? Paman menyembah dengan hormat seakan-akan mereka itu adalah orang-orang besar. Lalu? Paman antar mereka masuk ke gua dengan hormat yang sama. Aku pikir aku harus memberitahukan hal ini pada Bunda. Dan Bunda meneruskannya pada ayah. Baik sekali, Nak. Ini perlu dipertimbangkan. Mengapa dan dengan siapa Sugriwa tampak begitu akrabnya? Pasti ini suatu komplotan yang akan melawan ayahmu, yaitu Raja Subali. Kita harus selalu waspada terhadap musuh. Itu sebabnya aku kembali. Tapi siapakah sebenarnya kedua pemuda itu? Hanuman menyebut nama mereka, Sri Rama dan Laksmana. Sri Rama dan Laksmana. Rama dan Laksmana boleh jadi istriku. Ada apa dengan kedua nama itu sehingga kau begitu takut? Suamiku, mereka itu adalah pangeran dari Ayodhya. Mungkin mereka pangeran. Bagaimana mungkin bisa hancurkan kita? Suamiku, Wangsa Surya dari negeri Ayodhya sangat terkenal karena keperkasaan mereka. Subali pun juga terkenal karena keperkasaannya. Benar, kita tidak boleh meremehkan lawan-lawan kita. Hanuman yang membawa mereka. Sugriwa pasti telah berkomplot dan bersekongkol dengan mereka. Peraturan mengatakan... Diam, Tara. Jangan menggurui aku. Ilmu tata negara hanya untuk kaum lemah. Ketika tiba-tiba kau muncul tatkala laut membadai, diriku terpikat sekali kepadamu. Sehingga aku segera memelukmu. Dan tak seorang pun mengatakan apa-apa. Jika aku pikirkan tata aturan bernegara, pasti aku tidak mendapatkan dirimu. Janganlah engkau mengajar tata susila saat ini kepadaku. Tapi Sugriwa... Sugriwa, dia itu pengecut. Aku kasihan pada dia. Dan aku tidak marah. Dia itu adikku dan ini yang membuat aku malu. Jika dia membunuhku di medan perang atau dia mati, akan aku hormati dia. Tapi dia seorang pengecut. Dia lari terpirit-pirit. Kupikir aku malu memerangi dia dalam pertempuran. Tapi suamiku... Lupakan, Tara. Jangan buang-buang waktu yang indah ini dengan hal yang sepele. Sekarang, panggillah para penari istana. Baiklah. Baginda menginginkan para penari istana. Baik, Ratu. Suamiku, hal itu benar. Kalau begitu, segera utuslah mata-mata dan kumpulkan semua keterangan. Selidiki apa yang dibicarakan Sugriwa dengan mereka. Jika mereka membentuk komplotan untuk melawan dirimu, mereka itu harus segera dicegah. Dengar, Tara. Jika mereka berkomplot dengan Sugriwa, hanya ada dua kemungkinan. Mereka butuh bantuan atau mereka bodoh. Bodoh? Benar. Karena tidak ada raja atau pangeran pandai berkomplot dengan raja yang tidak lagi berkuasa. Berkomplot dengan raja yang tidak lagi berkuasa pasti timbul masalah. Dan hal ini terasa akan bertentangan. Bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan tata aturan bernegara.
Baginda, di suatu rumah di mana para saudara hidup bersama dan saling mengasihi, rumah itu merupakan surga di bumi. Sedih sekali bahwa kalian bersaudara tidak bisa hidup bersama. Kalau boleh, aku ingin tahu mengapa kalian bermusuhan. Permusuhan antara saudara menyedihkan. Tapi Subali memperlakukan aku dengan sangat kejam. Dia mendepaku dari kerajaan dengan kejam. Bukan ini saja. Dia pun menculik darah istriku yang kucintai. Dia telah penjarakan semua sahabat-sahabatku. Manakala aku mengingat semua ini, api dendam membakar jiwaku. Hanya darah Subali yang bisa padamkan bara api ini. Sebab, walau aku padamkan api yang berkobar-kobar itu, Subali tetap tidak akan membiarkan diriku. Dia terus mengirim para pembunuh untuk menumpas aku dan sahabatku. Kami merasa tertekan dan sangat terancam. Ketika kami melihat kalian, sejenak kami takut karena menduga kalian juga datang untuk membunuh kami. Itulah sebabnya kami beri perintah kepada Hanuman dengan menyamar untuk mencari tahu siapa kalian. Negeri ini penuh kebencian. Ketika manusia tersesat, maka hidupnya dilanda ketakutan dan kebimbangan. Dalam dirinya telah hilang keperkasaan dan nilai manusiawi. Dia tidak akan pernah untuk menang lagi. Jika tidak berusaha menang, bagaimana dia berperang untuk memenangkan peperangan? Dan seharusnya kita sebagai manusia, hendaknya janganlah takut kita dilanda akan rasa ketakutan dan kebimbangan. Maafkan tutur kataku, karena menurut pendapatku demikian, Maharaja. Kitab suci mengatakan, ini berarti bahwa dalam kedukaan, kecemasan dan kemalangan, orang mencemaskan kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, orang yang menggunakan budinya untuk mencari jalan keluar dan membesarkan hatinya, orang seteguh itu bisa mengatasi kemalangan yang menimpa dirinya. Oleh karena itu, jangan kau biarkan ketakutan dan kesedihan dengan leluasa menguasai dirimu itu. Tapi tetaplah tenang, berusaha mencari kekuatan. Aku mengatakan hal yang demikian karena rasa persahabatan. Kau memang benar. Tapi kalau musuh itu sekuat dan sehebat Subali, kalau tidak ada lagi tempat berlindung di seluruh bumi, maka dia tidak lagi teguh dan berani. Dengan kedatangan kalian, maka keberanianku muncul kembali. Orang tidak boleh berhenti berharap, sahabat. Laksmana benar. Orang yang berharap tentu akan menang. Tuanku, mudah berkata begitu. Tapi kau belum pikirkan kekuatan Subali. Ketika dia meninjuku, rasanya seperti pedang permata indera, bukannya pukulan tangan kosong belaka. Tetapi, apa yang kau lakukan terhadapnya? Sampai dia begitu kejam terhadapmu. Tidak ada. Aku selalu mengabdi dia. Setelah ayah kami mangkat, dia diangkat jadi raja, dan aku putra mahkota. Aku selalu mengabdi dia, laksana abdi setia. Kota kami Kiskenda terletak di gua bawah tanah yang luas. Istana kami ada di tengahnya. Kami semua bertempat tinggal di sana dengan segala sukacita dan riang-riang. Subali dengan istrinya Tara dan aku dengan istriku Ruma hidup dalam kebahagiaan. Dalam hatiku tidak ada sedikit pun rasa permusuhan terhadap Subali.
Tapi sesudah itu, kakakku Subali mulai membangkitkan rasa kebenciannya kepadaku. Seorang raksasa maha perkasa yang bernama Mayawi pada suatu malam meraung di gerbang utama Kiskenda menantang Subali berkelahi. Subali, di mana kau? Kau bangga sekali dengan kekuatanmu. Ayo keluar dan berperang denganku. Di mana kau, Subali? Kau sombong sekali dengan keperkasaanmu. Raksasa Mayawi menantangmu untuk berperang. Tantanglah aku kalau kau berani, atau serahkan Kiskenda kepadaku. Biar dia meraung-raungkan, jangan keluar. Raksasa jauh lebih kuat di malam hari. Jangan halangi aku. Subali bukan orang lemah. Tak akan kubiarkan kau pergi sendiri. Aku ikut denganmu. Ayolah. Subali, sampai kapan kau sembunyikan wajahmu dalam dekapan istrimu? Keluarlah dan tantanglah aku, atau pakailah perhiasan. Oh, kedua bersaudara itu tidak tidak mau berkelahi. Tidak. Raksasa itu lari ketakutan ketika dia melihat kami berdua. Kemudian kami berdua pun mengejar dia. Enggak, dia merangkak ke gua, laksana seorang pengecut. Biarkan dia. Tidak, Sugriwa. Dia berulang kali menantang aku berkelahi. Dia selalu meraung-raung di gerbang Kiskenda, seolah menantangku. Hari ini, aku akan membungkam dia selamanya. Kuhancurkan dia. Tapi Kak, pikirkanlah dahulu sebelum masuk ke kandang lawan. Kita tidak tahu seberapa dalamnya gua itu. Lebih baik kita kembali saja. Kau pengecut, Sugriwa. Aku tidak bisa tahan jika ada orang menantangku. Hari ini, dia yang hidup atau aku. Kau jaga mulut gua agar tak seorang pun masuk ke dalamnya. Aku akan masuk dan mengakhiri pertikaian ini selamanya. Agar tidak mengganggu kita selamanya. Tunggu di luar. Mentaati perintah Subali, aku pun menunggui mulut gua itu. Dari hari ke hari, bulan pun berlalu. Setahun telah berlalu, aku menunggu di situ. Karena cinta akan saudaraku, hatiku gelisah. Aku takut mungkin saudaraku tersesat dalam gua. Kukira raksasa telah membunuhnya. Lama sesudahnya, pada suatu hari, aku melihat darah segar mengalir dari gua itu. Dan kudengar suara meraung keras. Sejurus kemudian, suara raung itu hilang. Darah mengalir. Aku bingung. Aku yakin bahwa raksasa itu telah membunuh Subali. Aku takut kalau raksasa itu keluar dari gua dan bertindak semakin membabi buta lagi, maka kututup mulut gua itu dengan batu besar.
Dengan hati sedih, aku kembali ke Kiskenda. Ketika aku kembali, para menteri memutuskan bahwa karena aku ini putra mahkota selama Subali hidup, maka aku harus jadi raja setelah dia mati. Dengan jujur kukatakan, aku sedih sekali dengan saudaraku mati, maka aku tidak merasa tertarik dengan penobatanku. Semua menteri merasa bahwa tanpa raja, kerajaan kami pasti akan segera ambruk. Mereka pun menobatkan aku jadi raja hari itu juga. Ternyata Subali tidak mati. Darah si raksasalah yang mengalir dari dalam gua itu. Dia bunuh raksasa itu. Begitu di mulut gua, dia melihat gua itu tertutup. Dia marah sekali karena menduga aku mengkhianatinya. Dia berusaha menggeser batu besar itu dan ternyata berhasil, lalu pulang ke Kiskenda. Saat di balai istana, Subali datang padaku.